Kembali lagi bersama kami dalam webinar CNBC Indonesia dan Astra dengan tema SDGs dan peluang bisnis ramah lingkungan. Wah, tidak terasa sekali ya kita akhirnya sampai pada penghujung acara pada siang hari ini. Tadi juga kita sudah berdiskusi dengan seru sekali begitu ya, dari para narasumber juga tadi sudah saling bertanya satu sama lain. Dan berikutnya kita akan mempersilahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya ya untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Arifin Rudianto, tim pelaksana SDGs Bappenas. Kami persilahkan Pak. Terima kasih Mbak Syarifah. Jadi bagi pemerintah, melaksanakan SDGs ini bukan tugas tambahan, bukan karena kewajiban kita sebagai anggota PBB, tapi memang inilah tujuan bernegara kita seperti yang kami sampaikan tadi, menuju masyarakat adil dan makmur. Kalau kita lihat 17 goal tadi, semuanya adalah tantangan. Tapi saya yakin dengan kolaborasi dari semua pihak, kerjasama semua pihak, semua tantangan ini dapat diatasi. Jadi kunci pertama adalah kolaborasi, kerjasama. Tapi kerjasama saja tidak cukup. Kita harus melakukan inovasi-inovasi dalam mencapai 17 goal tadi dengan berbagai kreativitas tentunya. Nah, inovasi ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang baik dan juga riset yang baik dan juga nanti implementasinya. Jadi kata kunci yang kedua adalah inovasi. Jadi melalui kolaborasi dan inovasi, kami sangat optimis tujuan-tujuan SDGs ini akan tercapai pada saatnya nanti. Dan akan lebih cepat lagi kalau kolaborasi dan inovasi ini menjadi suatu gerakan yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan gerakan ini akan sangat mendukung tercapainya target SDGs ini lebih cepat lagi. Demikian closing statement saya, Mbak Syarifah. Siap, terima kasih sekali Bapak Arifin. Tadi kolaborasi dan juga inovasi adalah kunci ya Pak ya untuk SDGs ke depannya. Oke, berikutnya kita beralih ke Bapak Hasan Fauzi sebagai Direktur Pengembangan dari Bursa Efek Indonesia. Seperti apa Pak closing statement-nya? Baik, terima kasih. Ini kesempatan yang baik dalam forum webinar yang baik ya. Semoga semakin menumbuhkan kesadaran, awareness dari kita semua untuk terus mengedepankan praktik ESG yang baik. Nah, kami di Bursa bersama regulator dan otoritas di industri jasa keuangan, ini tentu terus menyempurnakan ekosistem dari keuangan berkelanjutan di Indonesia. Beruntung kita memiliki tim pelaksana untuk SDG di tingkat nasional, Pak Arifin dan Bapak sekalian di sana, yang juga memberikan guidance yang sangat jelas tentang roadmap dan penerapan dari keuangan berkelanjutan dimaksud. Nah, ada beberapa dimensi yang kita siapkan. Jadi tentu yang pertama adalah kebijakan, di mana dari waktu ke waktu kami akan memasukkan aspek ESG dan pemenuhan SDG ini ke dalam setiap kebijakan investasi dan keuangan berkelanjutan ini, termasuk pengaturan yang mewajibkan misalnya pelaporan berkelanjutan, sustainability report, dan yang lainnya. Lalu yang kedua adalah awareness building, jadi terus membangun kesadaran melalui pengembangan strategi komunikasi, inisiatif keuangan berkelanjutan kepada seluruh pelaku industri keuangan yang ada. Kemudian yang berikutnya membangun kapasitas dalam sumber daya manusia agar seluruh pelaku industri keuangan ini memahami betul tentang keuangan berkelanjutan. Lalu memberikan dukungan dan berkolaborasi baik kepada lembaga pemerintahan maupun kepada lembaga non-pemerintah yang juga tadi di-highlight oleh Pak Arifin. Kemudian terus menyempurnakan infrastruktur pasar yang mendukung pada penerapan praktek ESG yang baik dengan memberikan serangkaian insentif baik langsung maupun tidak langsung kepada para pelaku. Dan terakhir produk, jadi termasuk tadi IDX ESG Leaders ini dalam rangka terus mengeluarkan produk yang berorientasi ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik agar di satu sisi menjadi potensi penggalangan dana bagi pelaku usaha, dan di sisi lain akan terus memberikan pilihan kepada para investor baik domestik maupun global untuk terus berinvestasi di perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia. Demikian Mbak Syarifah. Oke, siap. Terima kasih sekali Bapak Hasan. Intinya adalah Bursa Efek Indonesia memang selalu berkomitmen ya untuk mendukung kesadaran akan ekonomi berkelanjutan, khususnya adalah dari segi korporasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, berikutnya saya juga berikan kesempatan kepada Bapak Sigit Kumala, pengurus Yayasan Dharma Bakti Astra untuk memberikan closing statement-nya. Kami persilakan Pak.
Ya, terima kasih Mbak Zarifah. Kami berharap UMKM untuk bisa mewujudkan SDG ini tentunya tetap melakukan inovasi dan kolaborasi itu sebagai suatu keharusan sesuai dengan spirit Kaizen. Kemudian UMKM diharapkan konsisten dan tahan banting dalam menjalankan bisnisnya, serta ada timbul rasa optimisme dalam menghadapi segala tantangan. Mungkin saya menyampaikan quote dari Benjamin Franklin yang mengatakan bahwa you may delay, but time will not. Yang intinya adalah Anda harus bergerak cepat karena waktu berjalan terus. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali. Kita memang harus berputar cepat ya Pak ya, karena memang waktu terus berjalan dan apalagi kita ketahui agenda hingga 2030 ya Pak ya, ini tinggal beberapa tahun lagi begitu untuk target-target SDGs yang memang harus dipenuhi ya. Oke, berikutnya saya berikan kesempatan kepada Fania Herlambang, Duta SDGs Indonesia untuk memberikan closing statement. Kembali memaknai arti kata pembangunan berkelanjutan ya. Sebenarnya apa yang kita ingin lakukan adalah untuk menjadikan generasi kita sekarang ini menjadi makmur dan sejahtera, tapi juga memberikan kesempatan yang sama untuk generasi berikutnya untuk merasakan kemakmuran juga dan kesejahteraan juga. Nah, maka dari itu ini merupakan transformasi yang besar. Seperti yang kita tahu, kalau kita ngomongin transformasi pasti melibatkan banyak faktor dan butuh waktu juga. Namun dengan adanya SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, kita sudah diberikan objektifnya seperti apa, target yang kita capai seperti apa, harapannya tentu saja itu bisa mengakselerasi pencapaian pembangunan berkelanjutan seperti itu. Dan tentunya tantangan-tantangan yang ada seperti pengumpulan data seperti apa statusnya sekarang, kemudian juga koordinasi antar stakeholder yang luar biasa luasnya ini, karena memang tidak ada satupun yang tertinggal, no one left behind. Jadi betul-betul semuanya harus digandeng, semuanya harus dikoordinasikan. Dan terutama mungkin ini pesan buat teman-teman juga, anak-anak muda di luar sana, buat kalian yang merasa bahwa kalian memiliki pendorong dari dalam diri kalian ingin ikut berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, tularkan hal itu kepada teman-teman di sekitar, karena sejatinya setiap orang adalah contoh buat orang-orang di sekitarnya juga. Jadi tetap kobarkan semangat untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Siap, luar biasa. Terima kasih sekali kepada Fania, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh narasumber yang telah hadir secara virtual, dan tadi juga diskusinya sudah berlangsung dengan sangat seru. Sekali lagi saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Suharso Mono Arfa, Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas, yang tadi sudah memberikan pidato kunci untuk membuka acara diskusi kita pada siang hari ini. Kemudian juga saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Arifin Rudianto, tim pelaksana dari SDGs Bappenas, dan juga Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Bapak Sigit Kumala, Ketua Pengurus Yayasan Dharma Bakti Astra, dan juga tentunya Fania Herlambang, Duta SDGs Indonesia. Dan tentunya CNBC Indonesia juga secara khusus menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Astra yang telah mendukung terselenggaranya webinar pada siang hari ini.